Jadi kejadian ini datang dari salah satu keluarga yang benar-benar religius banget. Jadi kayak semua keluarganya itu keluaran pesantren semuanya. Jadi sangat religius sekali. Kayak Masya Allah tabarakallah kayak gitu loh. Jadi di keluarga ini itu ada anak yang sudah siap untuk dikirimkan ke pesantren, sebut saja namanya Ima. Dia itu berencana setelah lulus SD dia mau mondok. Kayak bukan lagi paksaan dari orang tua, tapi keinginan anaknya sendiri itu ingin pergi ke pesantren. Karena si Ima ini melihat saudara-saudaranya itu mereka pada betah-betah di pesantren, dan Ima ini kebetulan anak tunggal, jadi dia di rumah itu sendirian, gak ada teman. Ima ini sudah membayangkan betapa asiknya, betapa serunya, dan betapa ramainya berada di pesantren itu tadi. Nah, singkat cerita, Ima akhirnya masuklah ke dalam pesantren, dan setelah 1 bulan berlalu, Ima ini dijenguklah sama orang tuanya. Permintaan Ima ini aneh-aneh menurut orang tuanya. Dia kayak tiba-tiba minta es batu. Itu tuh es batu langsung dimakan sama dia sampai kriuk-kriuk gitu. Sampai kayak apa ya, yang lihat aja itu ngilu gitu loh. Es batu langsung dikunyah tanpa jeda, dan sekali duduk habis itu es batu 1 cup gitu. Nah, orang tuanya ini awalnya kayak mengira oh mungkin anak ini haus aja atau lagi panas dalam aja, makanya dia makan es batu segitu banyak. Nah, jadi di sabangan kedua itu tuh berulang lagi. Ima ini minta lagi es batu ke orang tuanya. Awalnya nggak dituruti, tapi si Ima ini keburu kayak rewel gitu loh, pore ngambek kayak gitu. Jadi mau nggak mau sih orang tuanya ini nuruti aja, anak tunggal, gak tahu ketemu, sekali ketemu sebulan sekali ya kan. Jadi ya apa yang dia minta orang tuanya ini berusaha memenuhi atau menuruti gitu kan. Nah, masuk di bulan ketiga, kondisi Ima ini melemah karena Ima ini malas makan. Karena mungkin dia fokus dengan pelajaran agamanya, jadi kayak mengesampingkan makan gitu loh. Ima ini anaknya kayak ansos banget gitu loh waktu di pesantren itu, jadi kayak kurang akrab sama teman-temannya. Sedangkan Ima sebelum datang ke pesantren itu anaknya ceria banget, bener-bener kayak periang banget gitu. Nah, di akhir bulan ketiga ini orang tuanya Ima mendapatkan kabar kalau Ima ini sakit. Dan orang tuanya Ima ini menjemput Ima, membawanya pulang. Dan sampainya di rumah, orang tuanya ini kayak ngerasa aneh sama tingkah-tingkahnya Ima. Ima itu kayak sering ngobrol sendiri, terus bertingkah seperti anak kecil. Jadi waktu itu Ima itu kelas 1 SMP. Harusnya anak yang sudah mengerti, sudah dewasa, tapi dia itu sikapnya itu kayak anak kecil. Kalau kalian tahu, dia itu suka mainan bola bekel itu loh, pit-pitan, you know kan. Dan setiap kali ada anak kecil yang datang ke rumah Ima itu maksa mereka untuk bermain bersama. Walaupun anak kecil itu tadi nggak mau main, Ima itu selalu memaksa untuk mereka main bersama dengan Ima. Dan bukan hanya ketika ada tamu aja atau ketika ada seseorang yang datang ke rumah Ima, kadang ayah ibunya ini dipaksa untuk main bareng sama Ima. Akhirnya ibu bapaknya ini tadi kayak merasa janggal sekali dengan kebiasaan-kebiasaan Ima yang aneh ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah kiai untuk menanyakan sebenarnya ini Ima kenapa sih kok aneh banget sikapnya. Dan you know what? Pak Kiainya menyampaikan kalau di badannya Ima diikuti jin yang sudah tua. Nah, Pak Kiai ini sudah berusaha untuk meminta jin ini keluar dari tubuhnya Ima, tapi jin itu nggak mau keluar dari badannya Ima, kayak udah menyatu gitu loh. Sedikit telat penanganan gitu loh. Jadi kayak mereka itu sudah menjadi satu. Dan selama proses cleansing itu tadi, masuk di bulan ke-6 itu Ima tiba-tiba itu kayak tertidur di tempat tidur, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, kayak diem aja, cuma matanya yang kayak kedip-kedip aja gitu loh, kayak orang kena stroke. Nah, ibu bapaknya ini khawatir dong. Akhirnya mereka memutuskan membawa Ima ke rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap, mulai dari CT scan, terus di rongsen, semuanya. Pokoknya dia itu periksa cek lengkap. Dokter menyatakan kalau Ima ini baik-baik saja, tidak ada gejala stroke, tidak ada sakit apapun. Dan orang tuanya Ima ini makin bingung dong, ini anakku sakit apa selama itu. Dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Akhirnya orang tuanya Ima ini pergi lagi ke rumah Pak Kiai dan menanyakan sebenarnya Ima ini kenapa, kok semakin kesini kondisinya Ima ini semakin parah. Nah, Pak Kiai menyampaikan kalau di badannya Ima sekarang ada 2 jin. Yang pertama itu jin yang sudah tua dan sikapnya kayak anak kecil, dan yang kedua jin yang bisu. Kayak jinnya itu bisu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, diem aja, literally diem kayak ya gitu. Jadi selama 1 tahun penuh digandoli 2 jin, kayak ditempeli 2 jin. Jadi jin ini benar-benar nggak mau keluar dari tubuhnya Ima. Usut punya usut, si Ima ini memang anaknya itu suka melamun sendirian. Jadi dia itu mentalnya kayak nggak kuat gitu loh buat hafalan alfiahnya. Kalau kata anak-anak pesantren itu alfiah itu memang berat untuk dihafal. Nah, mungkin pressure itu yang membuat Ima sering ngelamun sendirian, mentalnya nggak kuat, nggak mau gabung sama teman-temannya. Akhirnya jin yang ada di pesantren itu tadi, atau mungkin jin yang lewat terus lihat kondisi Ima seperti itu, dijadikanlah badan Ima ini rumah mereka. Dan orang tua Ima ini tetap berusaha untuk menyembuhkan Ima dengan sering datang ke Pak Kiai ini tadi. Akhirnya di tahun kedua Ima mulai sembuh. Si Ima ini mulai bisa duduk, mulai bisa ngomong, mau minta apa itu dia bisa mengungkapkan, dan perlahan-lahan
sudah kayak bisa beraktivitas pada umumnya. Tapi ada satu hal yang sampai hari ini yang belum kembali di tubuhnya Ima. Jadi Ima ini kehilangan memorinya dari dia kecil sampai di tahun dimana dia ketempelan jin itu tadi. Jadi kayak memorinya itu kayak hilang semua. Dia hanya ingat yang sekarang aja terjadi. Jadi kayak ditanya waktu dia SD dulu pernah gini, udah lupa. Waktu TK dulu ini kamu pernah gini, dia udah lupa, bener-bener kayak lupa. Bahkan ketika dilihatkan foto album kecilnya, itu tuh dia bener-bener lupa kejadian itu bener-bener lupa. Dan sampai hari ini pun keluarganya itu sangat menjaga kestabilan mentalnya Ima ya, karena dia tuh nggak boleh sedih, nggak boleh sendirian, dan nggak boleh banyak tekanan. Walaupun sudah bisa beraktivitas seperti orang lain, tapi secara mental Ima ini masih harus sangat dijaga sama. Kasian banget ya Rek ya, niatnya kan baik ya, mau belajar di pesantren, hafalan ini itu, tapi kalau mentalnya nggak kuat, terus dipendam sendirian, akhirnya hal-hal yang negatif datang ke dia. Thank you, see you in the next videos.